Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Baik, puji nama Tuhan Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasalnya yang pertama. Di sini saya akan mengambil 3 ayat dalam satu perikop, yaitu di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Baik, saya akan membacakannya untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kitab Wahyu ini adalah kitab penutup dalam Alkitab yang mengungkapkan rencana Allah untuk masa depan dan kemuliaannya yang kekal. Namun lebih dari sekedar nubuatan Bapak Ibu Saudara. Kitab nubuatan ini adalah kitab wahyu. Bagaimana panggilan kepada umat Tuhan untuk tetap setia dan hidup di dalam kebenaran. Di dalam Wahyu pasal yang pertama, di ayatnya yang pertama sampai yang ketiga ini ada menyoroti 3 hal utama yang dapat kita pelajari bersama-sama. Bagaimana ada asal-usul wahyu sebagai penerima pesan ini dan juga respon yang diharapkan bagi setiap kehidupan kita. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana hidup berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang pertama, di sini adalah wahyu dari Allah melalui Yesus Kristus. Wahyu ini yang berasal dari Allah diberikan melalui Yesus Kristus dan disampaikan oleh malaikat kepada Yohanes. Wahyu ini adalah bentuk komunikasi dari Allah langsung melalui Yesus Kristus dan menunjukkan pesan yang sangat penting bagaimana pesan ini dapat dipercaya. Yohanes adalah hamba yang dipilih untuk menyampaikan pesan ini kepada gereja-gereja. Dan ini adalah menunjukkan bahwa Allah dapat menggunakan manusia yang setia untuk menyampaikan setiap rencana, setiap kehendak dari Allah. Dan tujuan wahyu ini Bapak Ibu Saudara bagaimana untuk memberitahu setiap umat Tuhan yang percaya kepadanya untuk rencana-rencana masa depan yang akan terjadi termasuk penghakiman, kemenangan Kristus dan juga pemulihan yang kekal. Kalau kita melihat di dalam ayat ini bagaimana kita harus menghargai firman Tuhan sebagai pedoman setiap kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan ini adalah salah satu yang menjadi kehidupan kita sehari-hari untuk menunjukkan kehidupan Allah yang sempurna di dalam dunia ini. Kita dapat mengambil salah satu contoh seperti seorang raja yang mengirimkan surat penting kepada rakyatnya dan menjadi utusan terpercaya. Demikian juga Allah yang menyampaikan wahyu ini untuk membimbing setiap umatnya. Lalu kalau kita melihat di ayatnya yang kedua bagaimana ada kesaksian Yohanes di dalam kebenaran firman Allah. Yohanes bersaksi tentang segala sesuatu yang dilihatnya, termasuk firman Allah dan kesaksian dari Yesus Kristus sendiri. Kesaksiannya adalah panggilan untuk setiap kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran, percaya atas janji-janji Tuhan yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Nah, kesaksian ini Bapak Ibu Saudara bagaimana berisi tentang firman Allah dan perbuatan Yesus Kristus termasuk karya keselamatan yang akan menjadi bagian setiap orang-orang yang percaya kepadanya.
ada pertanyaan bagi setiap kehidupan kita dan menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita. Apakah hidup kita menjadi kesaksian tentang kebenaran Allah? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus terus menjadi orang-orang yang percaya kepadanya, menjadi saksi Kristus di dalam setiap tindakan, perkataan, dan juga tata cara hidup kita. Bagaimana kita harus menjadi cerminan Allah, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita yang seharusnya mencerminkan firman Allah sehingga orang lain dapat mengenal Kristus melalui setiap tindakan kita, setiap perkataan kita, setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu di ayatnya yang ketiga, di sana ada berkat bagi setiap kita yang percaya, mendengar, membaca, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 respon terhadap firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, yaitu membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Membaca di sini adalah kita harus rutin menjadi bagian kehidupan kita untuk kita bukan sekedar teori, bukan sekedar kita melihat membaca saja, namun kita juga harus mendengar. Mendengar yang berarti dengan hati kita terbuka untuk kita dapat memiliki sikap rendah hati, menerima kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan, maka kita juga mendengar atas apa yang kita ucapkan. Lalu yang terpenting dari mendengar dan membaca firman Tuhan ini adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita lakukan, harus kita wujudkan di dalam setiap kehidupan kita. Agar kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga tidak hanya kehidupan kita yang terberkati, melainkan orang-orang di sekitar kita juga terberkati. Jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fokus kepada janji Allah, meskipun mungkin keadaan dunia ini akhir-akhir ini jahat dan menjadi sulit, tetapi ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhanlah yang akan terus memampukan setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan selalu menunjukkan jalan-jalannya dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita adalah berbahagialah bagi mereka yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan karena waktunya sudah dekat. Di akhir dari renungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam Wahyu pasalnya yang pertama, di ayatnya yang pertama sampai yang ketiga mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa firman Tuhan itu adalah sumber berkat, sumber kekuatan bagi setiap kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Ada perenungan yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Apakah setiap kehidupan kita sudah membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan? Mari kita terus menjadikan kebenaran firman Tuhan ini sebagai dasar hidup kita, sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana ketika kita percaya kepadanya dan menjadi saksi baginya, maka kita akan menjadi orang-orang yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan terus dipakai Tuhan menjadi luar biasa untuk menjadi alatnya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu relevan, selalu penuh kuasa. Dan saat kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang akan terus taat kepadanya, menjadi pribadi yang setia kepadanya. Ketika kita menerima berkat yang tidak terukur dari Tuhan, maka kita akan hidup terus di dalam Tuhan. Karena di akhir-akhir ini waktu sudah semakin dekat. Marilah kita hidup di dalam kesiapan dan kita akan terus hidup di dalam kesetiaan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan
laporkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bagaimana kebenaran firman-Mu telah mengingatkan bagi setiap kehidupan kami untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Untuk kami akan terus setia kepada Engkau. Kami akan terus membaca, mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Dan teruslah Roh Kudus yang membantu setiap kehidupan kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih keluarga GPDI El Shaddai Magelang telah dipanggil untuk merdeka. Tolong keluarga GPDI El Shaddai Magelang tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani orang lain. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu. Teruslah Tuhan yang membimbing setiap kehidupan kami. Terus Tuhan yang akan memberikan kami sukacita, damai sejahtera dan sukacita, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan hanya dengan satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.